Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Maulana. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang alat pengukur berat otomatis. Ini adalah bagian dari tugas instrumentasi industri untuk membuat suatu alat dengan metode instrumen dan kalibrasi. Sebenarnya ini adalah tugas kelompok. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Saya Reza Maulana, ada Yudit Setiawan sebagai kameramen di sini, ada Tito Birawa sebagai bagian elektronis, Erwin sebagai programmer, ada Gelang dan Gino di bagian mekanik. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang komponen alatnya dulu ya. Bisa dilihat alatnya di sini. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di sini ada controllernya. Di sini Atmega 32 kita pakai sebagai controller untuk sebagai otak dari seluruh sistem ini. Lalu ada LCD. Ini untuk menampilkan apa saja data yang didapat dan yang dikeluarkan oleh sistem ini. Selanjutnya ada mekaniknya, itu motor servo, dan ini ada kita memaksakan kreativitas kita, ada sebuah tabung ceritanya di sini sebagai tempat serbuk atau apapun objek yang ditimbang nantinya. Lalu ada komponen yang paling penting di sini adalah FSR. Ini adalah sensor yang kita pakai untuk mengukur berat, yang dinamakan force sensitive resistive. Oke, setelah saya jelaskan ini, selanjutnya akan saya jelaskan tentang sensor yang dipakai di sini. Yang kita pakai di sini adalah FSR atau force sensitive resistive. Prinsip kerjanya adalah sensor ini akan berubah tahanannya, keluaran tahanannya ketika diberi tekanan pada seluruh bidang ini. Jadi ketika ada benda yang menekan ini, ada gayanya, maka resistansinya akan berubah. Dan ketika ada arus yang dialirkan ke sini, maka otomatis tegangannya akan berubah juga. Oleh karena itu, keluaran yang di sini dapat dibilang juga adalah sebuah ADC yang langsung masuk ke port dari controller di sini. Dalam teorinya, FSR ini akan berubah secara responsif ketika dikenakan tekanan pada semua bidang. Tetapi setelah kita coba dan kita troubleshooting, ternyata FSR ini akan sangat responsif ketika tekanannya tepat di tengah sini. Maka dari itu, wadah yang kita pakai untuk menimbang, yaitu wadah ini, kita beri agak sedikit tonjolan di ujung di bawahnya, sehingga ini akan menekan wadah ini tepat di tengah dan menekan FSR tepat di tengah, seperti itu. Nah, setelah itu cara kalibrasinya sebenarnya sederhana. FSR ini kan sebagai sensor berat yang dipengaruhi oleh gaya. Oleh karena itu, sensor ini apabila ingin dikalibrasi, kita mengkalibrasinya dengan menempatkan FSR ini di atas timbangan digital atau timbangan apapun yang kita pakai untuk kalibrasi. Contohnya, ada sebuah timbangan, kita timpa dengan FSR, lalu kita timpa dengan wadah atau objek. Nah, setelah itu dikenakan ban berapa gram atau berapa kilo di situ. Lalu dibaca juga ADC-nya yang keluaran di sini di LCD-nya nanti. Itu cara kalibrasinya. Setelah itu bisa kita buat fungsi segala macam, sedemikian sehingga dengan perubahan ADC berapa, keluarnya berapa gram, seperti itu. Dan kita ketahui ini FSR keluaran ADC-nya tidak linear. Jadi pada datasheet yang saya baca, yang kita baca, 0 ADC adalah untuk 0 beban, 0 gram, 0 gaya. Dan untuk ADC maksimal atau 1023 ADC itu sesuai datasheet adalah 9 kg.
dan tidak linear. Oleh karena itu, dalam pengkonversian sinyal DC menjadi kilogram menjadi berat itu, kita memakai fungsi logaritmis yang terdapat pada controller ini nantinya. Nah, seperti itu. Lalu setelah saya demonstrasikan tentang FSR-nya, sistem cara kerja ininya secara sederhana ya, sebelum saya demokan. Pertama, untuk yang otomatis, saya set berapa set point keluaran untuk beratnya di sini. Misalnya saya set untuk 10 gram. Nah, nanti setelah di start, servo ini akan membuka untuk menjatuhkan beban kepada wadah di sini. Setelah sampai 10 gram, servo ini akan menutup kembali katupnya, seperti itu. Dan untuk menu yang kedua, untuk menu yang selanjutnya itu ada sebagai timbangan manual. Selain sebagai timbangan otomatis dari tabung ini, FSR ini, sistem ini juga dapat digunakan sebagai timbangan manual, seperti itu. Ya, itu secara singkatnya ada lebih mudah kalau kita demonstrasikan. Sebentar, saya pasang dulu satu dayanya. Oh ya, untuk sebagai contoh, saya memakai garam sebagai objek yang dijatuhkan di sini karena teksturnya itu lembut dan gampang jatuh sesuai yang kami perkirakan lah. Jadi di sini lubangnya memang sangat kecil supaya perubahannya itu tidak terlalu besar, dan garam itu sesuai dengan lubang yang sangat kecil, jadi gampang jatuh. Gitu. Sebentar. Nah, dapat lihat sini pada menu 1. Menu 1 adalah menu untuk timbangan manual. Dapat dilihat. Nah, menu 1. Kalau kita tekan menu 1 di sini. Nah, ini adalah untuk berat untuk timbangan manual. Seperti misalnya saya timbang ada objek apa ya? Sebentar. Kita cari. Pakai garam lagi lah, boleh. Sebentar. Di sini ada wadah yang diisi garam. Terus dengan menu 1 yang kita tekan tadi, ini akan menimbang berat berapa gram. Mungkin datanya masih kasar ya, karena kita tidak begitu sesuai untuk mengkalibrasian, tapi itu masih, menurut kami, masih dapat ditoleransi seperti ini. Nah, tempat di tengah, maka beratnya itu ada agak kurang stabil, mungkin sekitar 36 gram, 37 atau 36 gram, seperti itu. Ini untuk menu pertama. Oke, sekarang saya singkirkan dulu beban yang tadi. Dapat dilihat lagi di situ, kalau tidak ada beban maka akan 0 gram lagi. Oke, untuk menu yang kedua sekarang. Untuk menu yang kedua, kita reset dulu. Sini. Selanjutnya untuk menu yang kedua. Di sini ada set pointnya, misalnya 13 gram atau 13 gram. Akan saya start, maka dia akan menjatuhkan beban. Setelah di sampai 15 atau 16, maka dia akan menutup. Dapat diulang lagi mungkin dari agak pengambilan dari jauh dengan set point yang sama. Ini saya masukkan lagi ke sini. Nanti kita reset lagi. Ini untuk menu yang kedua. Untuk set point yang sama, saya start. Udah bisa diambil gambarnya. Kita start sampai angka 15. Untuk sampai 15, terus dia ini agak susah, ternyata terlalu kecil lubangnya.
Nah ini terus 12, 12, 12, 13, 15 dia akan menutup seperti itu. 14, 15 lah pokoknya setelah dia mencapai set point. Mungkin agak kurang stabil datanya memang karena tekanan ke sensornya itu untuk gabus itu agak meredam. Kita pakai gabus di bawahnya supaya fokus tadi. Ya tapi untuk keseluruhan sistem kami kira ini sudah cukup dapat terpenuhi seperti itu. Untuk masalah kekurangan di alat di sini memang seperti itu. Data dari FSR-nya itu kurang stabil dan kita mengkalibrasinya pun masih agak kasar seperti itu. Tapi ya untuk keseluruhan tujuan dari sistem ini sudah terpenuhi. Jadi dia akan menimbang, dia akan menjatuhkan beban dan menutup ketika bebannya cukup pada set point seperti itu. Ya mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.